Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi pada pertemuan pertama di semester genap, semester 4 di mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Teman-teman sudah siap ya memulai perkuliahan pada hari ini? Pertemuan pertama pada tanggal 19 Januari 2021. Baik, di pertemuan pertama, kita nanti akan membahas terkait dengan kontrak kuliah, terkait dengan deskripsi mata kuliah, kemudian bagaimana prosedur penilaian, dan berkaitan dengan schedule perkuliahan kita. Baik, kita mulai dari kontrak kuliah. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Teman-teman sudah tahu ya dengan saya? Baik, perkenalkan nama saya Ratnanila Puspitasari. Kan katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi, saya perkenalkan sekali lagi nama saya Ratnanila Puspitasari. Sebelumnya kita sudah pernah berjumpa di dua semester yang lalu ya, dengan mata kuliah yang berbeda akan tetapi. Baik, terkait dengan riwayat saya, teman-teman sudah cukup paham ya terkait dengan nomor handphone, email, kemudian alamat, mungkin teman-teman sudah paham juga ya, jadi tidak perlu saya jelaskan di sini. Kita masuk di kontrak kuliah. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari awal, yaitu terkait dengan kontrak perkuliahan kita. Dari awal, teman-teman, kita mempunyai kontrak kuliah di mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Kontrak kuliah di sini berkaitan dengan bagaimana nanti dalam hal proses penilaian. Jadi, di sini saya jelaskan terkait dengan proses penilaian. Saya rasa teman-teman menginginkan semua nilai yang terbaik, nilai A+ lahan seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Itu didapat dengan cara pertama dari kehadiran teman-teman, kemudian terkait dengan keaktifan, hariannya seperti apa, kemudian berkaitan dengan tugas-tugas, kemudian UTS dan UAS. Jadi kriteria saya di sini dalam hal penilaian ada 5. Bisa dipahami ya terkait dengan proses penilaian di kontrak kuliah kita. Jadi nanti di keaktifan teman-teman kita nanti kan menggunakan sistem e-learning. Di e-learning silahkan nanti diklik sendiri absennya. Apabila masuk silahkan diklik present. Kalau tidak masuk klik yang absen. Jadi itu adalah kata hati nurani teman-teman. Saya hari ini masuk enggak ya? Nah, silahkan diklik kira-kira seperti apa, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, ini adalah terkait dengan proses penilaian. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada kehadiran, keaktifan, tugas-tugas, UTS, dan UAS. Saya rasa teman-teman bisa lah ya untuk kehadiran ini untuk selalu absen masuk. Jadi teman-teman memang benar-benar masuk di kelas seperti itu. Dari mana nanti tahunya teman-teman masuk apa tidak? Di absennya kehadiran, dan yang kedua dari keaktifan. Keaktifan di sini adalah harian teman-teman ketika di forum seperti apa, ketika kita berdiskusi seperti apa, ketika di perkuliahan, di sistem e-learning nanti akan terlihat siapa-siapa saja yang aktif seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tugas-tugas. Tugas-tugas di sini berkaitan dengan tugas-tugas individu maupun tugas-tugas kelompok. Jadi nanti terkait dengan tugas-tugas teman-teman akan ada yang namanya tugas individu dikerjakan sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua ada namanya tugas kelompok. Tugas kelompok di sini kelas nanti akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Walaupun dengan sistem online, sistem daring teman-teman dari rumah masing-masing tetap bisa melaksanakan tugas kelompoknya, berdiskusi bisa. Jadi nanti silahkan teman-teman berkelompok, dipilih kelompoknya sendiri-sendiri, kemudian silahkan berdiskusi dengan tema yang telah saya siapkan nantinya. Kemudian UTS dan UAS. Berkaca dengan pengalaman tahun-tahun yang lalu, biasanya kehadiran keaktifan tugas-tugas nilainya sudah bagus. UTS dan UAS terkadang nilainya anjlok di situ. Jadi saya harap ketika nanti teman-teman melaksanakan UTS dan UAS tetap fokus dan benar-benar dikerjakan dengan baik. Baik, itu adalah kontrak perkuliahan kita dan proses penilaiannya.
Kemudian sebentar, terkait dengan kehadiran, nanti di sistem e-learning untuk absen pun nanti akan saya batasi. Jadi pukul berapa sampai berapa yang bisa ngeklik absennya masuk seperti itu. Apabila lebih dari itu, maka sistem akan tidak tersimpan. Bisa dipahami ya? Baik, di sini adalah deskripsi mata kuliah kita. Kita ketemu di mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi deskripsi mata kuliah kita adalah teman-teman nanti akan memahami terkait dengan konsep dasar anak berkebutuhan khusus, faktor penyebabnya kenapa, kemudian dampaknya, kemudian klasifikasi, kemudian ada namanya karakteristik anak ABK, serta model-model layanan pendidikan dan penerapannya di dalam pendidikan anak usia dini. Jadi nanti outputnya dari mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus teman-teman nanti memahami siapa sih yang dikatakan anak berkebutuhan khusus itu, kemudian bagaimana layanan yang kita berikan di lembaga ketika ada peserta didik kita yang mengalami, mohon maaf, ABK misalnya. Nah, layanan yang seperti apa yang akan kita berikan? Itu adalah deskripsi dari mata kuliah dan outputnya. Jadi teman-teman nanti setidaknya ketika nanti sudah selesai dari perkuliahan, sudah selesai kuliahnya, misal sudah menjadi pendidik ataupun nanti eh, menjadi pengelola PAUD. Nah, teman-teman nanti bisa memahami kira-kira, oh, peserta didik saya ada yang mengalami ABK. Bagaimana layanan yang saya berikan? Bagaimana prosedurnya? Bagaimana dasar hukumnya? Bagaimana saya memberikan pelayanan bagi mereka? Apakah ketika ada anak yang daftar dengan kriteria atau karakteristik anak ABK, apakah saya tolak atau saya terima? Lah, nanti silahkan teman-teman bisa bisa mengelolanya seperti itu, bisa memahami bagaimana yang harus saya berikan pada anak didik saya yang seperti ini misalnya. Lah, itu adalah output dari mata kuliah ini. Baik, bisa dipahami ya? Baik, ini adalah schedule perkuliahan kita atau agenda perkuliahan. Jadi, kita eh, selama 16 kali pertemuan, apa saja yang akan kita bahas di sini sudah saya jelaskan, saya paparkan. Mulai dari hari ini hingga nanti di pertemuan ke-16. Coba dilihat layarnya, teman-teman. Di sini saya jelaskan mulai dari pertemuan pertama hari ini, tanggal 19 Januari 2021, kita akan membahas terkait dengan orientasi perkuliahan. Kemudian di pertemuan kedua, kita akan membahas terkait dengan hakikat pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang pertemuan ketiga, kita akan membahas terkait dengan landasan-landasannya, kebijakan-kebijakan, dan perkembangan pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Kemudian yang keempat, kita akan membahas terkait dengan pentingnya memahami ABK dan klasifikasi ABK. Jadi kenapa sih kita penting memahami anak berkebutuhan khusus? Kemudian seperti apa pengklasifikasiannya? Misal ada anak yang seperti ini, dia masuk mana yang mana? Masuk pada anak pendidikan khusus yang seperti apa? Nah, itu adalah materi dari saya sampai pertemuan keempat. Selanjutnya di pertemuan kelima, 6, 7, di sini adalah mulai teman-teman memaparkan hasil diskusinya. Jadi ada presentasi mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian nanti setelah presentasi selesai, presentasi kelompok 3 sudah selesai, kita masuk di UTS. Jadi bisa dipahami ya, nanti teman-teman di pertemuan 5 itu adalah materi dari teman-teman memaparkan hasil diskusi. Kemudian di pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan UTS. UTS-nya materinya dari mana? Ya, mulai dari hakikat pendidikan anak berkebutuhan khusus atau PABK hingga nanti materi dari sampai di materi kelompok ketiga. Bisa dipahami? Sebelum saya lanjut di schedule berikutnya. Baik, di pertemuan ke-8 tadi kan kita melaksanakan UTS. Kemudian di pertemuan ke-9 kita masuk lagi di materi, tapi mohon maaf saya nulisnya di sini langsung masuk di pertemuan 8. Jadi di pertemuan selanjutnya setelah UTS teman-teman melaksanakan presentasi lagi, meneruskan untuk kelompok 4, 5, dan 6. Setelah selesai terkait dengan presentasi, masuk lagi materi dari saya di pertemuan ke-12 terkait dengan
Pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan sekolah inklusi. Bagaimana sih yang dikatakan sekolah inklusi itu yang seperti apa? Kemudian ada yang namanya homeschooling. Kemudian ada lagi namanya kelas akselerasi. Nah, ini semua nanti materi dari saya. Kemudian di pertemuan ke-15, saya tulisnya di sini 14, itu adalah review materi. Jadi kita pertemuan terkait dengan materi kita terakhir pada tanggal 27 April 2021 kita sudah selesai. Kemudian UAS, kita akan melaksanakan UAS pada tanggal 3 Mei. Insya Allah di awal Mei kita sudah melaksanakan UAS nantinya. Baik, ini terkait dengan schedule perkuliahan setelah UTS hingga UAS. Bisa dipahami ya? Baik, ini adalah tugas kelompoknya. Jadi silahkan nanti teman-teman membagi kelasnya menjadi 6 kelompok. Untuk pembagian kelompoknya seperti apa? Siapa-siapa saja di kelompok 1 silahkan dipilih sendiri. Teman-teman sudah semester 4, sudah bisa lah ya untuk memilah-milah. Oh, saya kelas ini dibagi menjadi 6, bagaimana cara mencari kelompoknya, silahkan didiskusikan sendiri. Saya hanya terima jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Oke, pokoknya sudah terbagi menjadi 6 kelompok. Kemudian tiap kelompok nanti akan membahas temanya masing-masing. Kelompok 1 akan membahas terkait dengan kesulitan belajar. Kemudian kelompok 2 berkaitan dengan cacat intelektual dan perkembangan. Kelompok 3 membahas terkait dengan gangguan emosi dan perilaku. Kelompok 4 membahas terkait dengan gangguan komunikasi, bahasa, dan berbicara. Selanjutnya di kelompok 5 akan membahas terkait dengan gangguan spektrum autism. Kemudian di kelompok 6 akan membahas terkait dengan anak dengan bakat dan talent. Jadi berbakat dengan talenta seperti itu. Nah, materi-materi kelompok ini nanti akan saya berikan. Jadi ketika teman-teman punya tema seperti ini, saya punya bukunya. Jadi silahkan nanti saya kasihkan filenya, nanti silahkan di-download sendiri. Di sini materinya semuanya diambil di bukunya Educating Exceptional Children. Nah, pengarangnya adalah Samuel Crick, James J. Calder, Mary Ruth Holman, dan Nick Anastasio. Nah, di sini nanti file bukunya nanti silahkan di-download, nanti akan saya berikan. Kemudian nanti berkaitan dengan kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 di sini sudah ada subbabnya. Dia masuk di part 2 terkait dengan Higgs incident exemptionalities. Jadi di sini ada subbab-babnya. Nanti ketika teman-teman dapat filenya nanti pahamlah mana-mana saja yang perlu dibahas. Jadi nanti silahkan di-download file e-booknya yang berkaitan untuk tugas kelompok ini. Baik, terkait dengan presentasi bisa dipahami ya. Tugas kelompoknya mulainya kapan? Nah, mulainya kapan dilihat di schedule-nya tadi. Mulai dari pertemuan kelima sudah bisa memaparkan ini. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6 seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik, itu tadi pemaparan dari saya terkait dengan pertemuan kita pertama hari ini. Jadi teman-teman sudah bisa memahami ya terkait dengan orientasi perkuliahan kita, deskripsi mata kuliahnya seperti apa, output dari mata kuliah ini seperti apa, kemudian berkaitan dengan prosedur penilaiannya seperti apa, kemudian schedule perkuliahan kita mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir, UAS seperti apa. Jadi mulai dari hari ini, minggu depannya lagi kan situ sudah tertata ya, ada jadwal-jadwalnya. Kemudian materi presentasi juga sudah saya jelaskan. Nanti di kolom di e-learning akan saya share terkait dengan file e-booknya. Silahkan nanti di-download. Kemudian setiap materi silahkan nanti dibuat makalah dan dipresentasikan. Nanti di e-learning akan saya jelaskan materi-materi mana saja yang perlu dibahas. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kalau ada yang kurang paham silahkan dituliskan di chat. Atau ada yang mau ditanyakan, atau ada yang keberatan misalnya dengan schedule perkuliahan kita maupun dengan kontrak kuliahnya, silahkan nanti dituliskan di chat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama hari ini.
Baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.